semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pemberontakan DI atau TII. Nah, sebelum itu perkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinada Ziki Afrizah, absen 15 dari kelas 1245. Di sini saya akan membacakan tujuan pemberontakan dari kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Hilal Ahmad Salahuddin, nomor absen 18. Di sini saya sebagai presentasi penyebab khusus pemberontakan. Perkenalkan, nama saya Maya Mirnawati, nomor absen 23. Di sini saya sebagai presentasi bagian penumpasan. Perkenalkan, nama saya Regita Udia Ramadanti, nomor absen 30. Di sini saya sebagai pemeresentasi bagian tokoh-tokoh dan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Salwali Dipa, nomor absen 31. Di sini saya sebagai pemeresentasi latar belakang. Perkenalkan, nama saya Zahra Anissa Rahmawati, absen 36. Di sini saya akan mempresentasikan bagian kronologi. Agenda kita kali ini, yang pertama adalah latar belakang DI atau TII, kemudian yang kedua tujuan pembentukan DI atau TII, yang ketiga penyebab khusus DI atau TII, yang keempat kronologi pembentukan DI atau TII, yang kelima penumpasan DI atau TII, yang keenam tokoh-tokoh DI atau TII, kemudian yang terakhir kesimpulan. Mari kita masuk ke pembahasannya. Latar belakang. Pemberontakan DI atau TII secara umum disebabkan karena kekecewaan atas kebijakan Presiden Soekarno yang dianggap terlalu lunak terhadap pihak Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, pihak Belanda berusaha untuk datang kembali ke Indonesia. Berbagai masalah muncul akibat kedatangan Belanda yang kemudian menimbulkan peperangan yang merugikan, seperti agresi militer Belanda I dan II. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui perjanjian damai, salah satunya perjanjian Renville, yang dianggap sangat fatal. Penandatanganan perjanjian Renville pada 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat untuk diserahkan kepada pihak Belanda dan pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosoewirjo, ini adalah pengkhianatan pemerintah RI atas perjuangan rakyat Jawa Barat. Kartosoewirjo bersama kurang lebih 4.000 orang pengikut yang terdiri dari Laskar Hizbullah dan Sabilillah menolak berpindah dan memulai usaha mendirikan Negara Islam Indonesia, NII. Proklamasi NII dilaksanakan pada 7 Agustus 1949. Tujuannya yaitu yang pertama adalah membentuk Negara Islam Indonesia atau NII secara berdaulat dan diakui oleh negara lain serta hukum internasional, baik secara de jure maupun de facto. Yang kedua, mengubah undang-undang dan konstitusi yang sudah ada berbasis syariat Islam. Yang ketiga, menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara Indonesia, yakni dengan menggunakan dua sumber utama dari Al-Quran dan juga hadis. Yang keempat, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan dasar syariat Islam. Yang kelima, terakhir, menolak ideologi dan hukum lain selain Al-Quran dan hadis. Selain kedua itu, maka termasuk dalam ideologi kafir dan tidak boleh diikuti. Penyebab khusus pemberontakan yaitu ada 3. Yang pertama, penghampaan kekuatan di Jawa Barat. Yang kedua, Kartosoewirjo dan juga rakyat keberatan apabila Jawa Barat diberikan begitu saja kepada pihak Belanda. Yang ketiga, mereka tidak puas dengan keputusan dari perjanjian yang dibuat oleh pihak Belanda yang mengharuskan TNI meninggalkan daerah kantong dan masuk ke wilayah Republik Indonesia. Kronologi. Sebelum pemberontakan DI-TII berlangsung, Kartosoewirjo merupakan seorang tokoh politik di Partai Sarekat Islam Indonesia, sehingga memiliki pengalaman di bidang politik. Gerilyawan DI-TII tidak hanya berasal dari Jawa Barat, melainkan dari wilayah Indonesia lainnya yang disatukan dalam bendera NII. Selain bergerak karena satu kesatuan ideologis, gerilyawan ini juga mendapat hasutan dari pemimpin pemberontakan dan gerilyawan yang berasal dari Jawa Barat.
Pada tanggal 17 Agustus 1949 di sebuah kabupaten di Tasikmalaya, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mengumumkan bahwa negara Islam sudah berdiri di Indonesia. Kartosuwiryo juga menetapkan bahwa Darul Islam merupakan gerakan politik, sedangkan tentaranya disebut sebagai tentara Islam. Gerakan DITII membakar dan merusak rumah penduduk, membongkar jalan kereta api, dan menyiksa serta merampok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat dan kelompok DITII berhadapan dengan mereka. Kerusuhan terjadi hingga tahun 1961. Jumlah korban semakin banyak dan aksi yang dilayangkan baik dari pemberontak ataupun tentara Indonesia. Aksi memerangi Darul Islam semakin sulit karena pihak pemberontak berhasil membentuk tentara Islam dan angkatan bersenjata Islam sebagai penjaga keamanan juga senjata utama untuk melawan Indonesia. Penumpasan. Setelah semakin kuat pada tanggal 17 Agustus 1949, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo menyatakan negara Islam Indonesia secara resmi berdiri di Desa Cisayang, Jawa Barat. Dan nama tentaranya adalah Tentara Islam Indonesia atau TII. Dan hal ini mengakibatkan banyak rakyat menjadi korban. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan yaitu mereka bekerja sama dengan rakyat sekitar, lalu dijalankan strategi perang yang baru disebut Perang Wilayah. Operasi penumpasan gerakan DITII digencarkan pada tanggal 1 April 1962 dan operasi itu disebut dengan Operasi Baratayuda. Pada tanggal 4 Juni 1962, Operasi Baratayuda menggunakan taktis pagar betis. Pasukan Siliwangi berhasil menangkap Kartosuwiryo dan pengikutnya di Gunung Geber, Majalah, Jawa Barat. Kartosuwiryo pernah meminta grasi ke presiden, namun grasi tersebut ditolak. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1962, ia divonis hukuman mati di hadapan regu tembak ABRI. Kemudian tokoh-tokoh, yang pertama ada Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Beliau biasa dipanggil Kartosuwiryo, dikenal sebagai pendiri DI atau TII, dan merupakan pemimpin DI atau TII Jawa Barat. Nah, ini ada fakta menarik, yaitu beliau lahir di Cepu, Blora pada tanggal 7 Januari 1905 dan wafat 5 September 1962. Dilihat dari latar belakang keluarganya, Kartosuwiryo tidak dilahirkan dari keluarga Islam yang taat, mengingat ayahnya merupakan mantri candu. Namun untuk pendidikan, ia mendapatkannya dengan layak. Kemudian yang kedua ada Amir Fatah Wijayakusuma. Ia lahir pada tahun 1923. Ia merupakan pemimpin DI atau TII di daerah Jawa Tengah. Ia pernah ditangkap oleh TNI, kemudian dipenjarakan selama 2 tahun dan akhirnya ia pindah ke luar negeri di Korea Selatan. Kemudian yang ketiga ada Teungku Muhammad Daud Buruh. Ia lahir pada 23 September 1896. Ia merupakan pemimpin DI atau TII di Aceh. Ia berasal dari keluarga Islam kuat. Ayahnya sering disebut Imam Buruh. Ia wafat pada 10 Juni 1987. Kemudian yang keempat ada Ibnu Hajar. Ia lahir pada 19 April 1920 dan meninggal pada 22 Maret 1965. Ia seorang bekas Letnan II Tentara Nasional Indonesia yang kemudian memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian DI atau TII. Kartosuwiryo Ibnu Hajar menyerang pos-pos kesatuan tentara di Kalimantan Selatan dan melakukan tindakan pengacauan pada bulan Oktober 1950. Kemudian yang terakhir ada Kahar Muzakar. Ia menjadi pemimpin pemberontak DI atau TII di Sulawesi Selatan. Lahir pada tanggal 24 Maret 1921. Ia adalah pendiri Tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Kahar mati tertembak pada tanggal 3 Februari 1965 di persembunyiannya tepat pada Hari Raya Idul Fitri 1386 Hijriah. Setelah dari tokoh-tokoh, kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu pemberontakan DI atau TII disebabkan karena Kartosuwiryo kecewa atas perjanjian Renville yang mengharuskan wilayah Jawa Barat untuk dikosongkan dan pindah ke Jawa Tengah pada tahun 1948. Kartosuwiryo pada tahun 1949 mengumumkan bahwa negara Islam Indonesia sudah berdiri di Indonesia. Gerakan DI atau TII membakar dan merusak rumah penduduk,
membongkar jalan kereta api, dan menyiksa serta merampok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kerusuhan terjadi hingga tahun 1961. Jumlah korban semakin banyak dan aksi yang dilayangkan baik dari pemberontak ataupun tentara Indonesia. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan yaitu mereka bekerja sama dengan rakyat sekitar lalu dijalankan strategi perang yang baru yaitu perang wilayah. Terima kasih semuanya sudah menonton dan mendengarkan presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.